Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Layawanda dari kelas A1 Fakultas Farmasi, jurusan Farmasi, Universitas Wahid Hasyim Semarang. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menganalisis suatu data menggunakan uji beda. Di sini saya akan menerangkan terlebih dahulu apa itu uji beda. Uji beda juga sering disebut dengan uji T. Uji beda digunakan untuk menentukan apakah dua sampel yang tidak berhubungan memiliki nilai rata-rata yang berbeda. Dapat disimpulkan bahwa uji beda adalah membandingkan rata-rata dua grup yang tidak berhubungan satu dengan yang lainnya. Di sini kita melihat kasusnya terlebih dahulu. Kasus pertama yang akan saya kerjakan. Langsung saja kita lihat di sini. Pemanasan dinyatakan berefek pada pH emulsi bila rata-rata pH emulsi mula-mula lebih besar dibandingkan pH pemanasan. Jadi saya akan mencari rata-rata atau min dari pH emulsi tersebut. Langsung saja saya akan ke SPSS. Oke, ini datanya sudah saya input ke variabel view. Lalu saya pergi ke data view karena ingin mencari nilai rata-rata. Langsung saja kita klik analis, deskriptif, ke frekuensi. Lalu ini saya pindahkan semua ke variabel S. Lalu kita klik statistik. Lalu kita pilih yang min karena kita akan mencarinya nilai rata-rata. Lalu kita continue, terus kita oke. Di sini sudah muncul output dari ini mula-mula dan pemanasan. Oke, kita bisa lihat di sini nilai pH mula-mulanya lebih besar daripada pH pemanasan. Jadi pernyataan yang ada di dalam kasus tadi itu benar karena pH mula-mula lebih besar daripada pH pemanasan. Oke, lanjut kita akan lihat yang kedua, itu kita akan menguji normalitas dengan uji Shapiro-Wilk. Langsung saja kita ke SPSS. Oke, kita klik analis. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu uji Shapiro-Wilk. Shapiro-Wilk yaitu metode perhitungan sebaran data yang efektif untuk sampel kecil. Oke, langsung saja ya saya ke analis. Lalu ke deskriptif, ke explore. Di sini saya akan memindahkan semuanya ke dalam kolom dependent list. Lalu kita klik yang plots. Ini di dalam deskriptif kita tidak perlu memilih. Lalu kita ini pilih yang non. Lalu normality-nya kita pilih centang, continue. Lalu ini display-nya kita pilih plots juga. Oke. Sini sudah keluar ya output dari uji Shapiro-Wilk. Di sini kita lihat dari Kolmogorov-Smirnov nilai signifikannya yaitu untuk variabel mula-mula 0,055 dan variabel pemanasannya 0,51. Berhubung saya ini menggunakan uji Shapiro-Wilk, maka Kolmogorovnya tidak saya gunakan. Kita lihat di sini nilai dari variabel mula-mula yaitu 0,182 dan variabel pemanasannya 0,006. Melihat data persebaran ini tidak sesuai parametrik atau tidak terdistribusi normal
karena disebabkan adanya nilai signifikannya kurang dari 0,05, yaitu di sini di dalam uji Shapiro-Wilk nilai signifikannya 0,006, yaitu lebih kecil daripada 0,05. Jadi kita akan menggunakan uji non-parametrik atau uji Wilcoxon. Oke, uji Wilcoxon adalah uji non-parametris untuk mengukur signifikansi perbedaan antara dua kelompok data berpasangan berskala ordinal atau interval tetapi berdistribusi tidak normal. Oke, kita langsung saja klik Analyze. Lalu kita pilih yang non-parametrik karena datanya uji Wilcoxon. Lalu kita pilih yang ini, lalu kita pindahkan ke variabel 1 dan 2, mula-mula ke variabel 1 dan pemanasan ke variabel 2. Oke, ini kita pilih Wilcoxon karena kita menggunakan uji Wilcoxon. Lalu kita oke. Di sini sudah muncul outputnya. Di sini saya lihat dari uji Wilcoxon nilai signya 0,002 itu berarti kurang dari 0,05. Maka disebut dengan uji non-parametrik. Oke, kita lanjut kasus 2 ya. Kita melihat kasus 2 terlebih dahulu. Ya, ini kasus 2-nya. Saya bacakan terlebih dahulu kasusnya. Sebuah media massa menyatakan bahwa kadar pemanis buatan jenis sakarin pada minuman merek impor lebih tinggi daripada merek lokal. Seorang mahasiswa farmasi melakukan penelitian untuk mengkonfirmasi pernyataan tersebut. Mahasiswa tersebut mengumpulkan sampel minuman merek impor dan lokal, kemudian menetapkan kadar sakarin dengan kromatografi cair kinerja tinggi. Hasil penelitian tersebut terangkum dalam tabel berikut. Berarti saya disuruh mencari atau membenarkan merek impor apakah lebih tinggi dari merek lokal apa tidak. Ya, ini label dari rangkumannya, hasil dari penelitian. Terus ini kadar sakarin pada minuman merek impor dinyatakan lebih tinggi daripada merek lokal bila rata-rata kadar sakarin pada minuman merek impor lebih besar dibandingkan merek lokal. Ada perbedaan yang bermakna kadar sakarin merek impor dan merek lokal berdasarkan data dan ketentuan di atas. Apakah pernyataan media massa dalam kasus benar? Berarti saya suruh membenarkan apakah pada kasus ini benar atau salah. Oke, saya akan langsung saja ke SPSS. Oke, saya ini sudah menginput datanya, tapi saya belum mengisikan valuesnya karena harus diganti terlebih dahulu. Ini value-nya diganti 1 dan labelnya diganti lokal. Lalu kita add 2, kita import, lalu kita add. Oke, setelah seperti ini nanti langsung saja saya ke data view. Nah, seperti ini. Sebentar, biar mempercepat waktu saya skip terlebih dahulu. Oke, ini sudah saya input datanya untuk mempercepat waktu biar tidak panjang videonya. Lalu langsung saja saya klik Analyze, lalu
ini explore, lalu kita pindahkan kadar sakarin ke dependent list, merek minuman ke factor list, lalu kita klik statistik. Ini sudah benar, lalu kita continue, kita klik plots, ini tidak usah dicentang, ini non, ini normality, lalu ini kita pilih yang power estimation, continue, oke. Nah, ini outputnya, hasil dari data yang saya input. Oke, ini hasil output rata-rata kadar minuman impor dan lokal. Di sini kita bisa melihat min atau rata-rata dari kadar impor, yaitu senilai 0,5095, dan rata-rata dari minuman lokal yaitu 0,5870. Nah, berarti di sini kadar sakarin impor lebih rendah dari kadar sakarin merek lokal. Berarti pernyataan yang terdapat pada kasus 2 itu tidak benar atau salah, karena di hasil output ini menyatakan kadar sakarin impor lebih rendah dari kadar sakarin merek lokal. Oke, lalu kita lihat yang di bawah sini. Maaf, terlalu ke bawah. Yang sini uji homogenitas. Oke, ini kita bisa lihat di uji homogenitas ya. Rata-ratanya 0,662, mediannya 0,737, median dan width edges DF-nya 0,737 juga. Lalu based on trim min-nya 0,671. Berdasarkan hasil data ini termasuk homogenitas dikarenakan hasilnya lebih dari 0,05. Oke, kita lanjut untuk menguji homogen. Kita langsung saja klik analis ya. Lalu kita ke deskriptif, explore. Lalu ini saya pindahkan. Lalu kita ganti plots. Plotsnya ini tidak usah saya pilih. Lalu ini ganti non, normality, continue. Kita tunggu outputnya muncul. Oke. Oke, di sini sudah muncul outputnya. Kita lihat dari uji Shapiro-Wilk. Di sini nilai signifikan dari kadar minuman lokal yaitu 0,517 dan kadar minuman impor 0,017. Di sini 0,017 lebih besar dari 0,05, artinya data tidak terdistribusi normal. Data ini tidak memenuhi syarat parametrik dan harus melakukan uji non-parametrik dengan menggunakan uji Mann-Whitney. Jadi saya akan menuju ke SPSS untuk menguji Mann-Whitney. Oke, saya akan menguji dengan menggunakan Mann-Whitney.
Langsung saja saya ke data variable view. Data view, Bu. Lalu saya klik analysis ke non parametric, lalu ke two independent samples. Nah, ini saya sudah pindah-pindahkan, lalu kita OK. Sudah continue benar, kita OK. Nah, ini kita lihat di asim sini signifikannya 0,357, itu lebih besar dari 0,05. Artinya kedua data tersebut tidak terjadi perbedaan yang signifikan antara kadar sakarin pada merek lokal dan pada merek impor. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang tidak sopan atau yang tidak berkenan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.